Tiba-tiba mamanya udah ceritain masalah hidupnya, terus minta uang ke aku, Kak. Nggak sedikit loh, Kak. Kalau dibilang jutaan itu ada. Itu permintaan pertama, Kak. Belum permintaan kedua, ketiga yang... Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Aku tahu harimu berat, aku tahu harimu penat. Kalau kalian butuh tempat untuk cerita aja, untuk didengar aja, silahkan tulis di emailnya 23 geng. Tapi aku nggak tahu kenapa makin kesini itu curhatannya emang makin variatif, tapi kadang aku ngerasa kayak ada beberapa curhatan yang aku ngerasa dia kayak lagi mencoba, dia mungkin storyteller atau mungkin penulis, dia lagi nyoba tulisannya nih, terus dikirimin ke aku, karena aku ngerasanya kayak biasanya orang curhat itu tidak seruntut dan serinci ini, serapi ini, kata-katanya rapih, tertata, alurnya enak, kayak kita lagi bayangin film atau lagi baca novel gitu. Tapi it's okay gitu ya. Aku menghargai, entah itu benar atau enggak, tapi aku akan menanggapi itu dengan sepenuh hati. Jadi buat teman-teman, kalau emang curhatan kalian fiktif gitu ya, emang kalian lagi nguji tulisan kalian ya, kasih tahu aja kalau ini emang novel gitu loh, kasih tahu kalau ini emang tulisan biasa, bukan curhatan asli. Jadi mungkin kedepannya kalau kalian ngirim di 23 geng, kita akan minta identitas asli kalian sama foto bareng KTP buat menunjukkan kalau ini emang cerita asli sih. Karena kasihan juga kalau ternyata relate gitu, ternyata jebule bohongan, nggak ada. Kayak kita ngerasa relate di drakor, jebule cuman drama. Jadi kali ini aku dapat curhatan dari jauh, dari Semarang pokoknya, tapi sudah bisa dipastikan kalau ini benar. Jadi cross check sama timku juga. Gitu. Kita dengerin aja langsung ya. Kalau kalian mau sambil ngerokok, sambil makan, it's okay, tapi hati-hati keselak karena aku juga deg-degan ini ceritanya apa. Halo Kak Adel, kenalin nama aku Aku sekarang posisinya lagi kerja di ibu kota. Jadi aku punya cerita gini Kak. Karena kehidupan di ibu kota yang begitu bikin stres ya gitu, terus tekanan tinggi. Jadi pasti kakak udah tahu lah kalau kehidupan malamnya tuh juga ramai gitu kan di sana. Nah satu waktu itu karena aku memang sering gitu ya ke bar, ke klub gitu, aku ketemu nih Kak sama satu orang gitu. Dia tuh lagi kerja di salah satu tempat hiburan malam gitulah, itu jadi kasir. Waktu aku lihat itu ya memang kalau di hidup malam gitu kan memang kita kan ada di posisi kurang sadar ya karena pengaruh alkohol kan. Aku tuh lihat kayaknya ini anak baik gitu waktu itu tuh Kak. Terus singkat cerita aku beraniin diri buat kenalan gitu ya. Terus akhirnya kita kenal, ngobrol jadi temen. Di satu waktu aku lagi ke tempat yang dia kerja itu, lagi pergi sama teman-teman, aku terbawa suasana nih Kak. Itu aku lagi ya agak mabuk gitu. Terus aku tiba-tiba nembak gitu. Nah cerita yang mau aku garis bawahi adalah di sini Kak. Ketika aku gimana ya, kalau diomong pacaran juga enggak sih Kak. Karena kan itu aku gak sadar ya lagi mabuk. Cuma kan karena aku ngerasa bersalah aja, jadinya aku baik nih sama dia. Tapi itu gini Kak, yang aku heran adalah entah kenapa waktu aku main ke rumahnya dia, ini mamahnya nih bisa dibilang kayak gold digger gitu loh Kak. Pantas gak sih atau wajar gak sih coba ketika pertemuan pertama tiba-tiba mamahnya udah ceritain masalah hidupnya terus minta uang ke aku Kak. Gak sedikit loh Kak. Kalau dibilang jutaan itu ada. Itu permintaan pertama Kak. Belum permintaan kedua, ketiga yang terang-terangan mamanya tuh berani minta belasan juta, puluhan juta ke aku Kak. Sedangkan posisi aku gimana ya? Kalau diomongin soal harus bertanggung jawab sama orang tua dia, ya enggak lah, kan aku punya orang tua sendiri ya Kak. Kenapa aku harus ngasih ke dia? Sedangkan aku ngasih ke orang tua aku gak lebih besar dari itu. Jadi tuh aku bingung Kak, aku harus gimana? Karena posisinya tuh aku ngerasa jadi kayak dipalak Kak. Belum lagi kalau misalkan datang ke rumahnya, aku tuh harus seakan-akan bawa tanda kutip sajen. Mamanya jelas-jelas bilang harus bawa rokok sama makanan kalau tiap kali ke rumahnya. Kan bangkrut aku lama-lama Kak. Udah hidup stres di ibu kota ya kan, kerja gaji nggak seberapa. Tiba-tiba dapat apa ya? Ini bukan cobaan sih kalau aku bilang ya, tapi hal aneh aja sih Kak. Aku pengen minta saran aja menurut Kak Adel. Aku harus gimana nih Kak? Soalnya aku bingung banget. Masa aku harus ngorbanin diri makan nasi sama garam demi bisa ngasih uang ke orang tuanya dia? Padahal aku juga nembak dia waktu mabuk Kak, lagi gak sadar. Aku bingung Kak, semoga Kak Adel dan tim bisa kasih sarannya buat aku.
Makasih banget udah mau dengerin cerita aku. Sehat-sehat semuanya. Salam buat Mas Bagus. Dah. Oke, baiklah. Aku harus gimana, Kak? Putusin. Kamu harus putusin sebelum kamu nggak cuma dipala, tapi dirampok. Aku itu beberapa kali nemenin DJ. Wah, Mbak Adel panggilan enggak. Aku nemenin Dinar Candy. Dia nge-DJ. Pokoknya dia kalau Teh Dinar itu kalau nge-DJ di Semarang pasti ada aku gitu loh. Pasti aku temenin. Dan pasti Teh Dinar akan nagih untuk nginep gitu. Aku tuh ke klub bisa dibilang jarang banget. Aku relate dengan cerita ini karena apa? Karena di klub. Kalian bayangin kalau kalian masuk klub, nggak mungkin lampu itu seterang kalian pergi ke estetik klinik, ke klinik kecantikan. Nggak mungkin seterang itu. Kalau kalian masuk ke klub ada corok kecil-kecil loh, kalian nggak tahu. Ada tikus lewat, mungkin kalau nggak kesenggol kalian nggak tahu, atau nggak kegigit kalian nggak tahu. Jadi kondisinya pasti lebih gelap dari keadaan kalian biasanya, dan lampunya itu jebret-jebret, kadang goyang-goyang. Itu yang kadang memberikan efek di mana semua wanita terlihat cantik di klub. Tapi nggak tahu pas besok pagi matahari terbit kalian bawa keluar, apakah wajahnya masih sama? Itu yang perlu kalian garis bawahi. Tapi kalau emang kalian penikmat waktu-waktu seperti itu atau momen-momen seperti itu, monggo. Tapi buat kalian yang bukan penikmat dan bukan hidup terlalu lama di dunia seperti itu, hanya untuk misal kayak hilangin penat terus ke situ, patah hati lalu ke situ, atau lagi stres kerja lalu ke situ, ya jangan masuk di ranah itu. Kowe nembak cewek pas peteng-petengan, mbok delok ketoke ayu, ketoke api. Aku tidak menganggap semua wanita yang kerja di dunia malam itu buruk, enggak. Tapi sebagian besar emang attitude-nya ngawur-ngawur. Bukan jelek ya, ngawur-ngawur. Unik-unik lah anaknya. Kalau ditanya kamu harus gimana, ya putusin sekarang. Jangan deket-deket sebelum kamu dirampok. Ini baru dipala. Apa ya, kalau dari aku pribadi, jujur, aku sejarah ngenalin cowok ke mamaku, aku nggak pernah tuh mamaku sekalipun nyeritain kayak dirinya, masa lalunya gimana. Mentok-mentok tuh iya nggak sih nyeritain anaknya. Iya, Dela tuh dulu gini loh, Dela tuh kemproh, tahu nggak, jarang mandi, cucian tuh kalau habis pulang kuliah sekolah tuh jaket nggak ditaruh di sampiran tapi ditaruh di motor. Terus pokoknya nyeritain anaknya, bukan masa lalunya. Jadi kalian perlu aneh kalau ada orang tua yang kayak gitu sih. Aku nggak mau ngejudge ya, karena aku nggak kenal orang tua itu, tapi orang tua itu juga manusia, orang tua itu juga punya masa muda yang nggak semua orang tua tuh masa mudanya oke. Nggak semua orang tua itu masa mudanya mungkin buruk, dia bisa tahu kapan aku harus keluar dari lingkaran itu. Nggak semua orang tua tuh expert loh teman-teman, orang tua tuh juga bisa salah. Tapi kalau saranku buat masnya, putusin sekarang daripada pemalakan berlanjut jadi perampokan. Gini, kalau emang kamu niat sama anaknya, kamu tulus sama anaknya, kamu siap menerima wanita itu beserta keluarganya, ya kamu kalau mau ngasih enggak. Tapi kalau kamu sama anaknya aja udah nggak ada feel, mungkin emang cuman buat deket-deketan tok, ya jangan maruk terlalu jauh, ngerti nggak? Terus buat masnya, aku nggak tahu nih, cewekmu itu tuh tahu nggak kalau mamahnya kayak gini ke kamu, terus responnya dia gimana? Apakah membela mamahnya? Nek membela mamahnya berarti wanita itu tidak benar. Walaupun ada prinsip dimana kalau kamu mau ngambil aku ya harus tanggung jawab sama aku, tapi nggak gitu juga. Seenggaknya tahu malu dikit lah, ini baru pertemuan pertama. Kalau pertemuan udah ke 5, 6, cerita agak banyak, gitu nggak masalah ya. Jadi buat masnya, kamu harus tahu dulu tuh respon cewekmu kayak gimana. Apakah membela mamahnya, apakah sama malaknya juga. Jangan-jangan nggak cuma mamahnya tapi anaknya juga. Mesaknya banget tuh repmu mas. Kasian banget jadi cowok ya sebenarnya. Deketin cewek harus duitin segala macamnya. Belum ketemu orang tuanya, sebelum orang tuanya pada bejate gitu kan. Kasian sih. Kalau dari aku, wah skip kalau aku. Maksudnya cewekmu mungkin akan bisa dapat laki-laki yang mungkin lebih sugih. Jadi kalau mamahnya minta macam-macam tuh nggak akan dresulo kayak kamu. Gitu. Kalau menurutku itu sih mas. Bisa juga ini emang strategi keluarganya yang sudah turun-temurun. Emang mamahnya kayak gitu ke semua calon mantunya mungkin. Ya kamu tinggal lihat aja. Mamahnya punya mantu nggak? Mantunya bentukannya kayak piye? Gitu aja sih. Tapi yang jelas kalau aku punya anak cowok, terus anak cowokku deketin cewek, terus orang tuanya kayak gini, tak akan pegat toh. Masih banyak cewek dengan keluarga yang lebih genah menurutku. Gitu sih. Gitu aja ya mas ya. Jujur nek kowe anakku tak akan pegat. Tenan. Nek kamu anakku tak tanyain, sayangku kamu mau kursus apa lagi, mau sekolah apa lagi, mau punya hobi apa lagi, wes lakokno hobimu daripada kowe kayak gini. Gitu aja konten kali ini. Makasih buat yang udah curhat, makasih juga ceritanya ini menghibur, menurutku lucu juga ya, ono gold digger. Kalian kalau mau curhat langsung aja ke 23 geng. See you in the next video. Bye.